السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan kita masuk pada ayat yang ke-199 di akhir surat Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, di antara ahlil kitab, laman yu'minu billah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, dalam keadaan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. yakni tidak menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan dunia. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Merekalah yang akan mendapatkan pahalanya nanti di sisi Allah Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian diakhiri ayatnya dan diakhiri suratnya, surat Ali Imran, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah dalam kesabaran, dan hendaklah selalu siaga dan berjaga-jaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan falah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman,
menyatakan wa inna min ahlil kitabi ta'ifatun muwaffaqatun lil khair. Bahwasanya di antara ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, ada kelompok, ada golongan orang-orang yang mendapatkan taufik untuk kebaikan. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bima unzila ilaikum, dan mereka beriman pula dengan apa yang diturunkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan pada mereka. Wa hadzal imanun nafi', inilah iman yang dikatakan dengan imanun nafi', iman yang bermanfaat. La kaman yu'minu bi ba'dir rusul wal kutub, tidak seperti mereka yang beriman hanya pada sebagian kitab saja dan kufur pada sebagian yang lainnya, beriman kepada sebagian rusul saja dan kemudian ingkar kepada sebagian yang lainnya. Kebanyakan Yahudi, kebanyakan Nasrani yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian kitab dan mereka justru mengingkari sebagian yang lainnya. Beriman kepada kitab Injil, tetapi tidak seluruhnya mereka percayai. Sekian ayat dalam kitab Injil memberitakan akan datangnya seorang nabi, mereka ingkari. Sekian ayat dalam kitab Injil mereka tentang sifat-sifat Rasul yang semuanya mencocoki Nabi Muhammad SAW, juga mereka ingkari. Berarti yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Demikian pula Yahudi, mereka beriman kepada sebagian Taurat dan mereka mengaku-ngaku bahwa kami ahli Taurat, kami berpegang dengan kitab Musa alaihi salam. Ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang memberitakan akan datangnya seorang nabi. Mereka ingkari. Dengan ciri-cirinya demikian-demikian juga mereka ingkari. Bahkan ketika sebagian mereka melihat berita itu dalam Taurat, mereka tutupi dan mereka katakan bukan, yang dimaksud bukan demikian. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan tidak tahu, padahal tahu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu, sadar. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang terbanyak dari ahlul kitab. Tetapi tidak diingkari. Tetapi kita menerima dan mengetahui berita bahwa ternyata sebagian kaum Yahudi ada yang beriman. Sebagian kaum Nasrani ada yang beriman kepada Allah dan beriman pada kitab Injil mereka, kitab Taurat mereka, dan sekaligus beriman pula dengan berita akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad Muhammad. Beriman pula dengan ciri-cirinya dan namanya yang tersebut di kitab-kitab mereka, dan kemudian mereka beriman pula dengan apa yang Allah turunkan pada nabi terakhir ini, yaitu Al-Quran. Maka inilah yang dimaksud dalam ayat ini dengan kalimat la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Bahwa di antara ahli kitab ada yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian wahai kaum muslimin, dan juga apa yang diturunkan pada mereka. Artinya beriman dengan kitab Injilnya seluruhnya, beriman dengan kitab Tauratnya seluruhnya, sehingga membawa mereka untuk beriman pula dengan apa yang dijanjikan dalam dua kitab sebelumnya, yaitu datangnya Nabi terakhir dan turunnya Al-Quran pada Nabi terakhir. Ini khonibina a'azakumullah dari mereka. Tetapi sayangnya tidak banyak, sedikit. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk, takut kepada Allah, dalam keadaan imannya nafi'. Tidak seperti mereka yang beriman pada sebagian dan kufur pada sebagian. Walihada lamma kana imanuhum 'amman haqiqiyan sara nafi'an. Karena iman mereka pada kitab-kitab mereka Taurat dan Injil itu sempurna dan lengkap,
semuanya diimani, maka tidak luput ada ayat-ayat dalam Injil, dalam Taurat yang memberitakan akan datangnya Nabi terakhir dan akan turunnya kitab terakhir. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang terakhir dan beriman pada Quran. Akhirnya sara nafi'an, iman mereka bermanfaat. Fa'ahdatsa lahum khasyyatallah, akhirnya keimanannya membawa rasa khusyuk kepada Allah, membawa rasa takut kepada Allah, membawa untuk tunduk kepada Allah. Wa khudu'uhum li jalalihil mujib lil inqiyad li awamirihi wa nawahihi. Tentunya rasa takut kepada Allah, rasa khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah membawa mereka untuk terikat dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wal wuqufi 'inda hududih, dan juga sehingga mereka pun akhirnya berhenti pada batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i ahlul kitab wal ilmi 'alal haqiqah, berarti merekalah sesungguhnya ahlul kitab yang sebenar-benarnya. Merekalah ahlul ilmi yang sebenar-benarnya. Betul-betul ahlul kitab. Adapun yang lain yang tidak beriman kepada kitab terakhir, tidak beriman kepada nabi terakhir, maka mereka bukan ahlul kitab. Dijuluki sebagai nama mereka ahlul kitab, tetapi hakikatnya mereka membuang kitab mereka. Tidak mau beriman dengan kitab mereka sendiri. Tidak mau menerima berita-berita dari Allah yang ada dalam kitab-kitab mereka. Berarti aslinya bukan ahlul kitab, ahlul jahal. Mereka golongan yang orang-orang bodoh yang tidak mau menerima ilmu. Tetapi yang kemudian beriman dengan kitab terakhir dan nabi terakhir, merekalah ahlul kitab yang sesungguhnya. Yang dikatakan ahlul ilmi 'alal haqiqah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya mereka yang akan yakhsyallah, yang akan takut kepada Allah, yang akan tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka kalau ada dua orang berilmu, dalam artian dua orang ini hafal ilmu semuanya, hafal Quran, hafal hadis, hafal ucapan para ulama. Dua orang ini yang satu takut kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Tetapi yang satu, walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal ucapan para ulama, tetapi tidak takut kepada Allah. Dia tidak peduli dengan perintah dan larangan, tidak peduli dengan syariat. Maka saya tanyakan pada kalian semua, mana orang yang benar-benar alim? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang takut kepada Allah, yang akhirnya mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Atau yang kedua, yang tidak peduli dengan ilmu yang diketahuinya. Naam, jelas yang pertama. Jelas golongan pertama inilah ahlul ilmi 'alal haqiqah. Orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu. Kalau kita berbicara tentang api membakar, itu ilmu yang mudah. Anak-anak semuanya ketika ditanya apakah api membakar, mereka semua jawabannya benar. Api membakar. Tapi siapa yang dikatakan pandai dan siapa yang dikatakan bodoh? Orang yang menjaga, tidak sembarangan dalam bermain api, berarti dia cerdas. Ilmu yang tadi diketahui terpakai. Tetapi kalau ada anak-anak yang ditanya apakah api membakar, iya jelas api akan membakar. Kemudian dia main api di atas kasurnya. Apa kata orang tuanya? Orang tuanya akan berkata, kamu bodoh. Padahal dia tahu api membakar. Dia pintar, api membakar. Bukan. Walaupun dia tahu api membakar tapi dia bodoh. Kenapa tidak mengamalkan ilmunya? Harusnya dia berpikir. Jangan sampai membakar kasurnya sendiri. Ini khonibina azakumullah. Berarti siapa yang disebut dengan alim atau ahlul ilmi, orang-orang berilmu? Yang disebut ahlul kitab, orang yang ahli di bidang kitabnya.
Orang yang mengamalkan ilmu yang ada di dalamnya, berarti dia alim. Kalau cuma tahu tapi tidak mengamalkan, berarti dia bodoh. Punya ilmu nggak diamalkan, sayang sekali. Amat bodoh dia. Mengapa ilmu yang diketahuinya tidak diamalkan? Bukankah dia tahu ini jalan menuju surga? Bukankah dia tahu ini adalah ilmu yang menyelamatkan dia dari api neraka? Mengapa tidak diamalkan? Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, sisi yang diisyaratkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang namanya ahlul kitabi wa ahlul ilmi alal haqiqah adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Innama yakhshallaha min ibadil ulama wa min tamami khasyatihim lillah. Dan diantara kesempurnaan rasa takutnya kepada Allah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Mereka tidak menukar ilmu agamanya dengan keuntungan dunia. Inilah ulama yang sesungguhnya, ulama yang hakiki. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini, kata Yahudi atau sebagian mereka, kalau saya sampaikan, saya nggak akan dihormati lagi. Saya nggak akan diberi hadiah-hadiah lagi. Saya nggak akan lagi dihormati, aku diutamakan. Mereka akan lari semuanya kepada Nabi Muhammad SAW, kata pendeta tersebut. Berpikir, kalau saya sampaikan, saya ditinggal. Maka dia sembunyikan ayatnya. Yaktumunal ilma. Untuk apa dia sembunyikan ayat tersebut? Thamanan qalila, ingin mendapatkan keuntungan dunia, kehormatan, ketinggian, kemuliaan, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dihormati ila akhirih. Berarti dia menjual ayat dengan harga yang murah, dia korbankan agamanya untuk dunia. Berarti tidak punya khasyatullah. Maka di antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ada orang yang takut kepada Allah. Siapa mereka? Yang tidak menjual ayatnya untuk keuntungan dunia, yang tidak menutupi ilmu yang ada di dalamnya hanya karena ingin keuntungan dunia, yang tidak memutarbalikkan Taurat dan Injilnya hanya untuk keuntungan-keuntungan dunia. Berarti mereka punya rasa takut pada Allah dan ilmunya bermanfaat. Ikhwani fillah a'azakumullah, ketika Ka'bul Ashraf dan juga satu tokoh Yahudi lainnya saling bertanya, saling berbisik, huwa. Dijawab oleh yang lainnya, huwa. Itu disebutkan di dalam kitab tarikh, kitab sejarah, kitab sirah, dalam sekian banyak kitab. Apa maknanya? Saling berbisik pendeta dengan pendeta ini, tokoh Yahudi dengan tokoh Yahudi. Apakah dia itu dia? Persis seperti yang ada dalam kitab kita? Dijawab oleh yang satunya, na'am, huwa. Iya, itu persis seperti apa yang dalam kitab kita. Tahu mereka, tetapi kemudian mereka sembunyikan, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka sembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dan mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka saling berbisik untuk menyembunyikan ayat tersebut. Ketika datang orang-orang Arab dari Mekah menuju Madinah menemui Yahudi dan bertanya, apa benar Nabi yang akan datang ciri-cirinya seperti ini? Apa benar akan datang Nabi seperti ini? Dijawab dengan dusta. Tidak ada berita itu dalam kitab kami. Dan sama sekali nggak ada berita-berita tentang sifat-sifat yang seperti itu. Kadzab, berdusta. Limadha? Mengapa demikian mereka lakukan? Thamanan qalila, ingin harga yang murah, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Seberapapun keuntungan dunia, sebesar apapun, tetap itu harga murah, rendah. Karena perbandingannya dengan jannah. Dia korbankan surga yang kekal abadi dengan keuntungan dunia yang sementara yang akan sirna. Maka keterlaluan. Itu harga yang sangat murah.
Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak yang mirip seperti ini. Di antaranya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, kata Allah. Di antara orang-orang yang pernah kami beri kitab, ini Taurat dan Injil, yang sebelum ini, di antara mereka ada yang beriman. Idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka berkata kami beriman dengannya. Innahul haq, sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sejak dulu muslimin. Yani muslimin bersama Isa, muslimin bersama Musa alaihi wassalam, dan sekarang muslimin bersama Rasulullah SAW. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka akan diberi pahala 2 kali. Karena mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yu'tauna ajrahum marratain. Ayat yang lain, Allah berfirman, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara kaum Nabi Musa, ini Yahudi yang dimaksud, ada satu golongan yang terbimbing dengan kebenaran dan mereka berada di dalamnya dengan lurus. Allah juga berfirman dalam ayat lain, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Tidak sama, kata Allah, di antara ahlul kitab. Tidak sama semua. Jadi ketika kita berbicara jeleknya ahlul kitab, ternyata tidak seluruhnya. Ada di antara ahlul kitab yang beriman. Kata Allah, di antara mereka ada ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Ada satu kelompok yang tegak di atas kebenaran, yang membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka dalam keadaan sujud. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Yani beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dan mereka membacanya dengan khusyuk di tengah malam dalam keadaan mereka sujud. Ayat yang lain, Allah juga berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu bih. Saya ulangi. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata Allah, katakan, beriman atau kalian tidak beriman. Sesungguhnya ada di antara utul ilmi, yakni ahlul kitab. Ada di antara mereka yang sebelum ini, yang pernah mendapat kitab Taurat dan Injil. Idza yutla alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ini Quran, yakhruna lil adqani sujada, mereka tersungkur sujud. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata mereka, sungguh apa yang Allah janjikan benar-benar terjadi. Mengapa? Karena mereka beriman dengan Taurat seluruhnya, beriman dengan Injil seluruhnya, sehingga mereka beriman pula dengan janji Allah bahwa nanti akan datang seorang nabi, nabi yang terakhir, yang namanya Ahmad Muhammad, yang akan datang nanti dengan ciri-ciri demikian-demikian, yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Itu mereka imani, mereka percaya. Maka ketika dibacakan Al-Quran, yakhruna lil adqani sujada, mereka tersungkur sujud. Kemudian mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sungguh maha suci engkau ya Allah, apa yang kau janjikan benar-benar terjadi. Datang seorang nabi, namanya juga persis Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga ciri-cirinya persis. Wa yakhruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuknya.
Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat-ayat ini menunjukkan ada di antara Yahudi yang percaya akan datangnya seorang nabi dari kitab mereka. Demikian pula Nasrani. Di antara mereka ada yang percaya bahwa di dalam kitab Injil ada berita akan datangnya seorang nabi. Dan ternyata benar-benar datang persis seperti yang diberitakan dalam Taurat dan Injil. Dan mereka pun masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membacakan Al-Quran dengan menangis. Banyak atau sedikit? Naam, tidak banyak, sedikit di antara ahlul kitab. Yahudi dengan Nasrani lebih banyak mana? Yang beriman pada kitabnya akhirnya beriman pula pada Nabi terakhir. Lebih banyak Nasrani daripada Yahudi. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi sifat, ini sifat Nabi Muhammad SAW, tujad fil Yahud wa kadzalika qalilan, sedikit pada Yahudi, kama wajada fi Abdullah ibn Salam, terjadi pada Yahudi sedikit seperti pada sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam dari kalangan Yahudi. Wa amthalihi mimman amana min ahbaril Yahud, seperti Ka'bul Ahbar dan lain-lainnya dari para sahabat dari kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam menyatakan, ya Rasulullah, aku orang yang dihormati oleh mereka, dimuliakan oleh mereka, dan mereka belum tahu aku masuk Islam. Bagaimana kalau aku kumpulkan mereka semuanya dan aku beritakan kebenaran ini? Kata Nabi, silahkan. Maka Rasulullah SAW disuruh bersembunyi di belakang rumahnya. Kemudian kumpulkan Yahudi. Kemudian ditanya, tahukah kalian bagaimana kedudukanku di tengah kalian? Mereka berkata, engkau orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami, dan seterusnya. Mereka puji-puji. Kalau aku menyampaikan pada kalian kebenaran, apakah kalian percaya? Tentu, kami kenal engkau orang yang demikian-demikian. Kalau begitu, ketahuilah bahwa Nabi yang telah datang dari kalangan Quraisy begini adalah persis seperti berita yang ada dalam Taurat kita. Maka keluar Rasulullah SAW, dipanggil, wahai Rasulullah, keluarlah. Ternyata mereka semuanya bubar dan menyatakan, engkau orang terjelek kami, dari anak orang terjelek kami, dari turunan orang terjelek kami. Berbalik mereka semuanya menolak. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amman nasara fa katsir. Adapun Nasrani lebih banyak masuk Islam. Bahkan rombongan Nasrani dari Najran, negeri Yaman, datang bukan satu, rombongan Nasrani dari penduduk Najran. Mengapa demikian? Mereka mendapatkan berita dan mereka beriman. Mereka beriman dengan kitab Injil dan berita-berita yang ada di dalamnya. Sehingga Salman Al-Farisi dari pertama dia Persia, kemudian dia masuk dalam Nasrani. Oleh pendeta Nasrani diberitakan akan datang seorang nabi di negeri yang namanya Yathrib yang banyak pohon